Atur ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya Fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, inni uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Wah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi tidak usah tabarak, cukup apa? Dan itu lebih mutawatir. Makanya dalam legenda dunia kiai itu kan ini ada cucunya Sayyidina Ali. Itu siapa yang bisa khatam Quran sekian menit, yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali, yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka, saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah, masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu dicintainya? Ya karena memang Allah itu benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya, masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa, nawakidul wudhu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak, sama anak nyalano iki. Nyalano la ilaha illallah kafir apa enggak? Gurunya bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cong masa tempiye? Mun sampean wani ngeek Pak, kafir Pak." Akhirnya sugahno ribet-ribet. Pertanyaan apa tuh? Ma mubtilatus sholat la ilaha illallah. Nah gitu wudu ya. Tapi jangan tiru loh. Lah gurune apa ngeek kawani kafir. Siapa yang berani ngeek la ilaha illallah? Ya ana meneh sing buweling. Angin belinge disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era kuno, dadi ijek lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Dadi wis disurati, gak ngefek wong bapake buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi, di Islam, dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh iku dadi berkah. Makanya nggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae jadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin nggak jadi itu. Terus kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat itu. Saya sering ditanya tamu, Gus, ngenteni kiamat teng putih, ngenteni ning kene barang aku aneh-aneh. Ngkarwan layak alamuha illahu bokas-bakas. Nak misalnya tenan piye Gus? Ya tenan sing enek kowe sik, enak aku gak. Wah sesuk tajak ngenteni kiamat ora sida kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu nggak mikir, padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa, Mas. Ya Rasulullah mata sa'ah, engkau itu cerita kiamat terus tapi nggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah kaget sahabat, oh, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi nggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi, ya Rasulullah mata sa'ah, lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang jadi pinter gue nyesal, ribet. Dikongkon Pak Najib barang ini akhirnya gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lah mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, sebelum kok wong bodone ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat, yang kedua itu ya
Muhibbin mun cukup mun. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong ra jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala, sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah di-cut, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi, akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha, kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa? Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin wala kada wa kada walakin ni uhibbuka. Ya menang ya pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh, kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong desa biasa kok. Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin, saya sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya sing wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakin ni uhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta itu barokatu hadal badui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah, orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang Bedui. Nabi khutbah, wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, kok khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jaluk udan mawon. Nabi langsung Allahumma wah langsung udan tuwres. Nak jari ulama lah, Nabi berodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nek Nabi, ini ora ngrasa salah paren. Ya Rasulullah, wong kula yo donga udan ben ra mati, saiki mati tenggelam. Mun lereni santai wae. Saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Dan ini malah dok kelentir. Akhirnya Nabi itu nuruti meneh. Allahumma hawalena wala alina Allahumma alal akam wa dzirab terus. Itu wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu. Betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti.